Dan ya udah sekolah setahun, and then saya senang, saya mencari pekerjaan, nggak langsung dapet. Saya kembali ke Indonesia, bekerja di tempat sebelumnya. Terus in the meantime saya ada pekerjaan, di proses izin kerja segala macam, saya kembali ke Indonesia, still on temporary kembali ke Belanda. Terus lama-lama kok one thing after another jadi betah, terus mengenal disiplin baru. Tadinya saya kan legal and compliance, mengenal disiplin baru yang bernama compliance itu, yang sangat challenging karena itu disiplin yang baru, dan semuanya it's up to the organization to basically implement as long as it meets the goal, ya, to achieve the goal set by the regulator, then it's jadi senang aja, jadi kayak semacam kesempatan untuk trial and error tuh diperbolehkan waktu itu. Meskipun waktu itu alasan saya bergabung dengan compliance itu ya karena ada denda mulainya ada denda dari ABN AMRO dulu pertama kali, denda terbesar. Namanya Indover Bank. Indover Bank itu perusahaan punya BI di Belanda. Saya dulu bagian legal and compliance, satu departemen, mainly legal, so compliance is done by somebody else. Terus di situ saya pindah ABN AMRO 7 tahun, dan Rabobank dari 2013 sampai sekarang. Dan saya bersyukur bisa langsung ke bank besar ya, 3 bank besar. Mungkin agak berbeda kali ya Mbak ya, ininya ya, aturannya ya. Jawabannya nggak bisa, langsung nggak bisa. Entah itu di law firm, either you go into the court or not, but law firm yang kayak teman-teman kita yang kerja di law firm gitu, itu harus kuliah hukum, jadi hukum yang Belanda. Itu bisa 6 tahun dan itu bahasa Belanda. Saya baru lulus waktu dari Indonesia ke sini nggak bisa langsung, dan itu bahasa Belanda yang untuk orang yang sudah memang tinggal di situ kan, di sini, di sana. Sekarang saya mesti bilangnya di sana. Di sana. I'm not home now. Oke, jadi nggak bisa jawabannya. Tapi kalau bidang compliance, kan ini kayaknya legal expo-nya legal career and beyond ya. Betul. So this is one of the beyond. This is one of the beyond. In the legal career, in the kalau kamu lulus jadi sarjana hukum, this is one of the career options other than being a lawyer. Tapi kalau compliance bisa, dan itu compliance itu tadi one of the slide that I prepared this morning actually bilang having a legal background, audit, and risk is a key to have the compliance, to be a compliance advisor. So even you don't have to know the local law, kalau kamu sudah pernah practice legal, everywhere is the same. It's just the process is the detail part is different every location. Tapi prosesnya sama. Kalau mau IPO, setiap negara juga ada. Kalau di Indonesia registration statement, kalau di Amerika masuk filing 144A or regulation regulation S, filing an SEC segala macam. Kalau di Belanda juga ada itu namanya, saya sendiri lupa karena saya nggak di bidang legal yang ngurusin begituan ya di Belanda. But everywhere is the same. If you work in the banking, and then you also have to know tender offer. Cuma bedanya kalau di Indonesia mungkin, correct me if I'm wrong ya. Kalau IPO di sini mungkin have to be majority listed.
Or kalau di sana bisa cuma 5% dimiliki publik, itu nggak apa-apa. So it's just at the end is see the different 5% and 90% is different, but the definition of IPO that requires that triggers more supervision by the regulator to everywhere is the same. Kalau udah melihat kontrak juga sama aja. Lihatnya dari sisi dilindungi secara legal. So what is the risk of legal risk? Then you put that in the contract. The difference with the compliance, what is the compliance risk? How we can implement it, we can monitor if it's identified, how we can solve it, how we can report it. Itu bedanya legal sama kom. Itu ada juga di slide yang udah saya siapin. Gitu, nggak apa-apa. Ada slide-nya udah dikasih ke siapa ya? Slide-nya saya kasih ke siapa tadi namanya ya? Angelique. Oh, Angelique, oke. Nah, saya juga bisa share screen dari sini karena saya bisa pakai laptop. Bisa share? Bisa. Mau mulai sekarang? Ya boleh. Ini udah pertanyaan soalnya. Apa boleh, perbedaan silakan mendasar? Yang bertanya, oh ya di chat. Ada perbedaan mendasar terkait situasi dan kondisi kerja di bidang hukum antara di Indonesia dan di Belanda nih, Mbak Eri. Konten hukumnya apa situasi kondisi kerjanya? Soalnya kalau situasi kondisi kerja, terus terang dulu saya di law firm di Indonesia, dari sisi workload sama lah. Saya sendiri punya teman waktu itu kuliah di LM, kerja di Baker McKenzie di Belanda, dan dia complaining about the same thing, workload-nya. Tapi nggak separah di Jakarta. Kalau soal kalau soal konten mah ya mungkin di Belanda itu untuk menjadi lawyer itu lebih berat ya. Jadi studinya juga lebih berat. Saya yang cuma setahun aja ngerasa lebih berat. Apalagi yang mendapatkan gelar namanya Meister in the Rechten dulu. Sekarang gelarnya juga sama dengan S2 untuk foreign student, juga sama dengan yang lokal di LLM. Itu lebih berat kuliahnya. Terus ya tentu hukumnya sendiri beda. Itu jawab nggak pertanyaannya tadi? Siapa yang nanya tadi ya? Terjawab nggak pertanyaannya? Iya terjawab. Nih udah ada yang nanya lagi nih Mbak Eri. Boleh. Saya Anissa dari UPN VJ. Saya mau tanyakan apa skill yang sangat berguna bagi fresh graduate untuk bisa bersaing dengan para pekerja di luar negeri ya Bu. Terus ada lagi dari Firman, izin bertanya, apakah untuk bekerja di Belanda harus minimal kuliah di Belanda dulu, baru bisa bekerja di sana gitu. Ini udah mulai panas, padahal Mbak Eri belum share screen. Iya nggak apa-apa, ini juga nggak apa-apa kok. Pokoknya I'll do what the audience prefers aja gitu kan. Silakan dipanasin Mbak Irma. Silakan. Iya, makanya. Nah, ini menarik banget memang, Mbak. Aku tuh kepikir ya, Mbak, apakah memang dari sisi seperti yang tadi, siapa yang tadi dari UPN tadi, apa sih yang bisa membedakan kita dari para juris yang ada di sana, supaya kita bisa berkompetisi ya. Artinya gini, kalau kita sebagai tamatan fakultas hukum, yang pernah kita rasakan ini kan yang kita lakukan adalah semua hukum-hukum yang ada di Indonesia. Walaupun katanya Indonesia ini kiblatnya sama Kode Sivil Prancis dan artinya lebih kurang sama. Tapi kalau kita bandingkan dengan kondisi seperti di Belanda, apakah bisa seperti itu otomatis? Karena kan bagaimanapun katanya KUH Perdata aja udah jadul banget gitu kan. Di sana sudah ada KUH Perdata yang baru gitu loh Mbak Eri. Nah, gimana tuh Mbak Eri? Kalau konten hukumnya tidak sama. Tidak sama malah. Tidak sama. Emang kita berdasarkan KUHP yang katanya warisan Belanda pun udah berubah gitu loh. KUHP sendiri beberapa bagian udah jadi terpisah, jadi bikin hukum sendiri kan ya. Correct me if I'm wrong. Dan saya sendiri kan tidak praktek di bidang hukum di Belanda yang ke pengadilan. Tapi dari sisi konten tidak sama. Mungkin dulu sama, sekarang mah enggak. Gitu. Tapi kalau dari seperti saya tadi bilang, if you have experience as a jurist, as pengacara, either itu solicitor atau litigator atau apa gitu ya,
the way of thinking, the mindset of a lawyer, plus English knowledge, you can work anywhere. Oh. Jadi yang penting itu the mindsetnya adalah you look at the risk. What is the risk of legal risk? Who am I representing? Am I representing my company? If you're in house counsel ya, jadi kan kamu representing your company. Kalau kamu kerja di yuris ya representingnya klien kamu. Kalau kamu kerja di law firm kan, so what are the legal risk for this person if we agree on this, gitu kan? Terus itu is the detailed ones ya dari yang itu sama. Jadi don't worry, menjawab pertanyaan dari yang UPN tadi, skill yang akan sangat berguna bagi pertama nyali ya. Nyali ya. Nyali yang benar, paling karena kadang-kadang nggak pede bener. gitu ya, begitu udah di sana ya. Nyali NPD apa sih, confident ya? Confident. Karena nggak gampang pindah culture. Nggak gampang. Dulu saya itu dianggap anak kecil gitu kan, badannya kecil pula dari Indonesia, suaranya pelan. Saya sampai dibilang sama bos saya dulu, kamu tuh kecil, paling kecil di departemen ini. Jadi kamu kalau ngomong harus bersuara lebih keras. Kamu bersuara normal aja suka nggak kedengeran katanya gitu. Ya udah, jadi itu modal nyali. Terus kedua, bahasa Inggris. Kalau mau ke negara yang tidak berbahasa Inggrisnya lebih besar, cuman kalau niatnya adalah untuk bekerja di organisasi internasional seperti saya di ABN AMRO dan Rabobank itu, saya berkali-kali ditanya, do I need to speak Dutch? Do I need to speak Dutch? No, you don't have to. You don't have to. You don't have to. Kecuali karena Rabobank itu kan ada branch juga ya, branch yang di kantor-kantor kita bilangnya local bank dan Belanda itu, saya harus berbicara Belanda dengan mereka, which I prefer not, but okay. But that's not my my scope of work gitu kan. Jadi bahasa Inggris itu penting, writing, speaking, arguing, gitu. Itu sama ya, you just have to know the subject aja. You don't have to know the rule, but you have to know the subject. The rule you can easily learn. Gitu. What do you need to know? How the pharmaceutical company works? What do you need to look at? How the kalau kamu kerja di perusahaan listed company sebagai corporate secretary, itu harus bisa bahasa Belanda. Kalau perusahaannya perusahaan Belanda ya. Okay, what do I need to know? You can always outsource ke legal ya kalau kayak gitu ya. Karena ada departemen legal kayak gitu-gitu. So you have to know your contact, you have to know people around you that can support you. Itu aja sih. Menjawab nggak tadi pertanyaannya siapa tadi dari UPN yang PG? Dibuka nggak, Anissa? Coba boleh bicara, Anissa, silahkan. Baik, Ibu sudah mengerti. Oh, sudah mengerti. Oke. Oke, mengerti. Nah, sekarang nih pertanyaannya Firman nih. Saya baca kok. Apakah harus kuliah di Belanda? I have to say you don't have to. Tapi kalau kamu punya itu lebih starting point-nya lebih gampang lah. Starting point-nya lebih gampang karena HR sendiri kalau mau rekrutmen gitu ada standar pendidikannya. Jadi kalau di Belanda gitu SH doang itu di sana nggak diakui sebagai pendidikan bachelor Belanda juga belum gitu. Jadi get some extended further education can help. Nggak harus di Belanda, tapi kalau bisa bahasa Belanda, tidak berkuliah dari lulusan dari Belanda itu juga baik. But at least get more than further than SH. Gitu. Menjawab nggak Firman? Gimana? Jawab pertanyaan saya. Nah, ini menarik banget ya. Artinya banyak orang yang sebenarnya kepingin Mbak Eri langsung. Jadi misalkan gini,
kita memang bercita-cita nih Mbak Eri mau langsung ke Belanda. Tapi kan nggak mungkin ya kita tiba-tiba datang kecuali memang kita sudah kerja di perusahaan yang ada afiliasinya ini dengan Belanda gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau memulai karir lainnya, karena aku tuh dengar sendiri Sita misalnya, Sita itu setengah mati karena dia nggak lanjut kuliah dulu di Belanda. Jadi dia harus berkarir lainnya dulu baru bisa sambil belajar bahasa Belanda gitu katanya gitu. Ya, setiap orang jalannya beda-beda ya. Hokinya juga beda-beda ya. Baik. Jadi Benar. Gini, peraturan di Belanda dan seluruh Eropa yang menyulitkan adalah peraturan yang dulu nih waktu saya masuk ya, izin kerja. Kalau kamu tidak menikah dengan orang Belanda atau di Belanda itu ada namanya apa sih Samenwonen apa hidup bersama itu dianggap kayak menikah di sana, cuma berdasarkan perjanjian. Kalau kamu tidak ada undangan dari sponsor suami atau orang itu, then you have to find an employer, perusahaan yang mau sponsor izin kerja. Dan challenging untuk perusahaan itu adalah dia harus membuktikan bahwa tidak ada kandidat lain di Belanda dan seluruh Eropa yang fit untuk posisi ini. Dan itu yang membuat mereka tuh malas ngurusin. Jadi I was very lucky that I started working di Indoverbank, punya pengalaman di legal Indonesia. Indoverbank itu adalah perusahaan punya BI di mana customer-nya orang Indonesia. Customer perusahaan di Indonesia. Ujungnya bangkrut, but I had nothing to do with that. Okay, don't make nothing to do with that. But it's jadi mereka untuk mensponsor orang Indonesia itu lebih gampang. Dan kebetulan lagi itu mereka mencari kayak semacam orang hukum untuk bisa menjelaskan melihat kontrak-kontrak dengan debtor yang non-performing loans gitu kan, yang perusahaan-perusahaan Indonesia itu. Gitu kan lagi itu mereka mau menjual gitu kan, mau divestasi kan. Jadi di HP kan saya juga sering ikutan merger dan position and in the banking, jadi saya fit lah di situ. Then they were willing to take care of the whole working permit thing. Dan setelah 3 tahun saya bebas pindah ke perusahaan manapun tanpa izin kerja. Nah, dan saya nggak sekarang bahasa Belanda saya masih, kalau bahasa Inggris kan cascius ya, kalau Belanda itu apa ya, masih belum banget gitu ya, belum fluent banget gitu ya. Jadi tapi it's never a strict requirement, it's an advantage kalau saya bisa Belanda fluent, dan saya bisa kalau disuruh. Tapi ya mesti mikir 2 kali kalian. Iya, karena berarti harus diolah dengan bahasa Indonesia sama ini ya. That proves, kalau saya nggak mau bandingin, tapi kan tadi Mbak bandingin sama Sita ya. Background saya membantu saya untuk bekerja langsung disponsori oleh perusahaan di Belanda. Kita kan nggak ada. Benar. So she was struggling there. Iya. Artinya gini ya Mbak ya. Misalnya kalau saya tiba-tiba nih, saya kepingin banget ngelanjutin LLM atau S2 di Belanda. Apakah saya tinggal apply suatu beasiswa tertentu seperti yang banyak kan beasiswa yang untuk ke Utrecht, terus kayak di Leiden itu sendiri kan juga ngeluarin beasiswa gitu kan, ada berbagai jenis beasiswa gitu kan. Nah, pada saat saya misalkan datang ke sana, tiba-tiba nih, ibaratnya kalau kayak Mbak Eri kan memang udah ada jalur dari karir kan. Kalau saya nggak ada seperti itu dan kemudian saya hanya untuk kuliah, memang lebih bagus Belanda ataukah Inggris ataukah ke negara mana mungkin Mbak Eri ada? Untuk hukum ya, untuk bilang Amerika sih. Amerika bilang. Amerika lebih bagus ya. Saya nggak tahu lebih bagus apa enggak, karena saya sendiri nggak punya pengalaman dari bukan lulusan Amerika. Dan saya pilih Belanda kan pertama karena dia tidak yang jelek, gitu kan. Dan juga universitasnya kan, nggak semua universitas kan hukumnya yang top gitu kan. Belanda. Kedua, ya dari sisi biaya kan lagi itu nggak dapat universitas, orang kerja di law firm
mana dapat sih beasiswa? Ya kan, pengacara nggak akan dikasih beasiswa, mau minta kemana juga dulu nggak ada, ya kan? Yang berduit bayar sendiri gitu kan? Iya. Iya, jadi ya itu yang masih bisa lebih murah. Amerika tuh mahalnya minta ampun. Oh, Gitu. malah lebih murah di Belanda ya daripada di Amerika. Waktu dulu ya, nggak tahu kayaknya sekarang tetap deh Belanda lebih murah dibanding Amerika. Kalau living cost mungkin tergantung Amerika state-nya di mana, tapi kalau Belanda yang berapa bulan untuk housing itu sedang bermasalah untuk student. Living cost in terms of housingnya mahal sekali. Kalau untuk universitas ya, kita lebih baik kita mulai dari Indonesia apply-nya, ataukah kita udah apply ke sana dulu baru kita apply gitu loh Mbak Eri? Kalau dulu sih kita apply kayaknya semua yang mau kuliah tuh apply dari Indonesia deh. Bisa dari Indonesia, nggak bisa tiba-tiba datang gitu terus kita dari itu apa namanya ke sana terus langsung nyari ke kampusnya gitu, atau kalau bisa begitu jalurnya? lebih bagus, tapi tidak harus karena yang penting kan persyaratan yang universitas itu kan dipenuhi ya. Saya sendiri nggak tahu persyaratannya apa aja, tapi waktu itu dulu saya tuh ada yang kayak macam TOEFL, masih ada nggak sih TOEFL sekarang? TOEFL, masih lah. Terus IELTS. apalagi kayak semacam rekomendasi. Dulu saya dapat rekomendasi dari Herman Rajaguru, terus dapat apa lagi namanya kayak surat motivation letter, terus ya itu aja. Terus lagi itu karena saya pernah bekerja, mungkin juga lebih is a plus point gitu ya. Oh iya, teman-teman satu lagi nih yang harus disebutin juga, Mbak Eri ini dulu mahasiswa terbaik di angkatan kita loh, angkatan 91 loh. Mahasiswa terbaik. Nah, makanya nggak heran jalan hidupnya lumayan gampang gitu ya Mbak ya, alhamdulillah. Karena rajin banget nih Mbak Eri ini. Mbak Eri ya, ada yang mau orang yang nggak perlu jadi mahasiswa terbaik kok untuk bisa sukses. Banyak ya? Di grup-grup ini si Mbak Ing juga kan kayaknya lebih sukses sekali tuh di sini tuh. Ponco, terus saya lihat siapa lagi. Banyak kok peserta-peserta di sini yang mengisi acara Legal Expo ini yang sukses sekali di sini, dan itu mereka tidak perlu menjadi mahasiswa terbaik untuk bisa sukses. Yang penting ya itu what you do after you graduate, that's the real challenge. That's the real challenge. Ya nggak Mbak, setuju nggak? Iya, betul banget. Jadi itu yang aku rasain ya, memang walaupun kita di sekolah itu kayak apa, makanya kenapa banyak orang bilang ya, ketika kita di kampus itu menunjukkan bahwa nantinya Kampi Hardi nih, luar biasa nih beliau nih, lagi di Kalimantan ini sepertinya. Jangan pakai masker dong. Buka maskernya. Nah, betul. Karena ini yang bikin ininya. Oke, pertama saya mulai disclaimer dulu ya. So everything I say here, apapun yang saya bilang di sini, saya tulis di sini adalah itu dari saya sendiri. Tidak mengatasnamakan employer saya atau organisasi manapun. Jadi saya jangan disu. Jangan disu. Enggak lah. Okay. Berhubungan sama lawyer harus jelas ya Mbak. Ya, saya akan sharing apa yang saya alami dan saya lihat sendiri. Tapi kalau misalnya nanti ada yang bekerja di bidang compliance, dulu Eri bilangnya beda loh, nggak begitu. Udah kita kontak Eri. Ini mungkin compliance di Belanda ya Mbak ya? Ya. Jadi ini pengertian, saya coba melihat bikin slide ini dari sisi global ya. Jadi apa sih compliance itu? Kalau di Indonesia bilangnya kepatuhan ya. Kepatuhan betul. At the end is about conforming with the rules.
Kalau di sini bilangnya di UK terutama regulatory compliance. Karena ada juga namanya business compliance, ada juga namanya finance compliance kayak misalnya Basel II apa gitu kan, itu kan urusan finance ya. Terus ada organization code of conduct, setiap organization phrasing-nya beda, cuman at the end sama, it's about professionalism, it's about integrity, blah blah blah, all these high words I have to say. Nah, dari mulai regulatory requirement and then they translate it, itu tugas dari compliance officer adalah, compliance department adalah translate that global regulation, the requirement from the law, from the regulator into internal policy. That's the highest level in the organization. Tentu the business, orang-orang biasanya orang-orang komersialnya bilang, so what should I do with this internal policy? I have to know my customer very well. I have to have a file updated all the time. I have to be transparent to my client. I have to offer them the right product. What can I do with that? And then go into standard and procedures. So itu juga tugas compliance. Nah, terus salah satu tugas compliance adalah semakin besar, tergantung organisasinya. Karena setiap bisnis itu, setiap commercial department itu prosesnya kan beda. How do you identify, how do you implement this part of compliance in M&A? How do you implement this part of compliance in current account or in cash management? Jadi itu beda-beda. Dan semakin besar organisasinya, semakin tidak mungkin diberi satu persatu kertas gitu ya. Jadi di Rabobank kita bilangnya automation. Malah ada yang suka bilang, let's robotize this. Saya nggak suka pakai kata robot karena kayak menggantikan manusia jadi robot ya. I don't like that term. Terus compliance is part of risk management of an organization biasanya. Jadi bersama legal, bersama credit risk. Jadi apa risk legal, risk credit. Jadi legal sama compliance itu yang non komersial, sifatnya nggak bukan duit ya. Apa risk yang ada dari satu produk, apa risk yang ada dari satu change of organization, itu tugasnya risk management. Ada yang dilihat dari sisi legal, dari sisi compliance, sisi dilihat dari credit risk-nya. Orang suka tanya, compliance sama legal affairs itu bedanya apa? Malah di beberapa organisasi compliance dan legal digabung ya. Padahal tugas itu beda. Kalau legal counsel, ini saya quote dari ini ya, dari some website. Correct me if I'm wrong, para lawyers di sini. Legal counsel is primarily in charge of contract drafting. Melihat kontrak hukumnya apa, let's put it in a contract, let's negotiate because so we can actually get what we want, but still within within the law. Terus review kayak due diligence. Dengan saya cukup menjadi lawyer, jadi lihat review due diligence organization sebelum dia going an IPO or right issue. Kalau compliance enggak gitu. Compliance ngelihat handle violation of code of conduct, policies and procedure of those employed engaged by organization. Jadi kita ngelihat what is, kalau di Belanda tuh nama kayak OJK-nya Belanda tuh namanya DNB, that's Nederlandse Bank, atau AFM, atau Reserve Financial Market, itu apa sih, kayak semacam otoritas jasa keuangan terjemahannya. Nah, mereka mau lihat kita apa, dan itu selalu peraturannya itu high level banget. Organization has to have a process and procedure to identify conflicts of interest. How can we translate that? So it's one example. That's why compliance look at into code of conduct, into policy, diterjemahkan dalam day-to-day process. Terus compliance juga look into the spirit of the law. Jadi kenapa aturan itu dibilang begitu? Kayak misalnya market abuse. Contohnya, tahu itu kan yang cryptocurrency, si Elon Musk selalu bikin Tesla nggak terima Bitcoins. Terus tiba-tiba berubah lagi ya, Tesla terima Bitcoins. So, my personal opinion, it is market manipulation. Karena posisi dia yang termasuk public figure gitu kan, he tries to manipulate the market in cryptocurrency. Tapi karena cryptocurrency belum regulated instrument, jadi belum ada bisa yang nangkep gitu istilahnya. But I still see it as a market manipulation karena dia menyebarkan pengumuman
dan karena dia punya apa yang dia bilang itu didengerin orang, impact-nya ya gitu, dia bisa taking short position waktu tiba-tiba Bitcoin turun gitu kan harganya kan. Sekarang kan beritanya dia tiba-tiba makes 100 billion more than last year or something like that. I think it has something to do with that. But again, this is my personal opinion, not representing Rabobank opinion or any organization. That is not looking into the whole loopholes, but looking at the spirit of the law. Compliance implementation. Nah ini yang saya bilang tadi itu, lihat dari peraturannya apa, terus kita translate di organisasi gimana, ya kan? Dan yang membuat tadi apa namanya? Topiknya compliance rule the world. Iya, benar. Benar. Nggak hanya peraturan di negara itu, tapi juga ke luar. Jadi kayak misalnya peraturan anti money laundering, peraturan sanctions. As soon as you deal with US dollar, then you have to look at the rule of US. Ya kan? Perjanjian kan kebanyakan US dollar ya, currency-nya ya. Payment pun US dollar, meskipun dari Irak misalnya ke North Korea bagaimana itu US dollar atau euro atau pound sterling. Jadi just because it is in the currency that, then you have to implement. You also have to look to the rules there. Jadi it's global function. Compliance itu is a global discipline. The size and types of organization seperti saya bilang, semakin besar semakin perlu to automate semua di sistem. Jadi semua membaca entry dari berbagai sistem, terus kita sendiri punya sistem sendiri compliance, terus kita bikin scenario kalau begini kita harus tahu gitu kan. Itu it's complicated. I'm not even gonna go there. Terus kalau financial institution atau bukan financial institution, peraturannya juga beda, risk-nya juga beda. Jadi risk appetite organization juga gitu. Kayak dulu di ABN AMRO, again, ini is not on behalf of ABN AMRO. Ada kan peraturan sanction yang dulu ban Iran gitu kan. Terus if we have to implement this whole process to identify payment to Iran, when we actually don't make money from Iran a lot anyway, so you might as well just exit all the Iranian clients. So that risk appetite of the client, but also risk appetite of the organization. Jadi kita juga mesti lihat dari risk outweigh the control atau enggak gitu kan. Jadi kalau kemahalan untuk apply control, sementara uang yang masuk dari ban negara untuk memperhatikan payment dari negara itu is not worth it. Mendingan kita keluar aja semua 100%. Gitu. Nah, for customer juga, kalau perusahaannya spesial untuk kayak trustee gitu ya, jadi dia itu juga lebih ribet lagi. Nah, karena saya kerja di bank, jadi saya hanya bisa ngomong Teams di bank atau kalau di farmasi atau di perusahaan lainnya. Jadi yang paling ngetop tuh sekarang anti money laundering and terrorist financing. Di sini kan ada namanya PPATK ya, baik OJK. Benar, PPATK, ya. Betul. Nah, itu yang denda di mana-mana tuh lagi heboh tuh pokoknya. Benar, ini kita notaris aja nih sekarang wajib banget tuh bikin customer due diligence loh, Ri. Memang. Nah, itu pokoknya di Rabobank juga ini bagian departemen yang paling besar, ya kan? Dan ABN AMRO pernah kena denda ini 2016, kayaknya baru-baru ini juga kena lagi. ING juga. Itu sekarang kalau ngomongin denda, dulu tuh 80 juta euro udah tinggi, sekarang udah billion euro dollar kan. So they always focus on that. If you are a specialized this, you can work anywhere. You go to Australia, you buru-buru sama si headhunter. Saya ingat banget di Australia pernah ada Rabobank mau hire orang itu, baru belum lulus probation udah dibajak sama perusahaan lain. That's how difficult, laku ya. Aku deh kalau udah spesialis di sini. Terus spesialis satu lagi yang laku adalah itu market abuse tuh, sama conflict of interest. Belum ini anti money laundering karena adik-adik perlu tahu nih ini yang laku di masyarakat nih. Iya, karena anti money laundering udah banyak yang kena denda, berarti regulator tuh udah tahu, what we need to look at. Organization we have to keep
strong supervision gitu kan. Market abuse udah mulai juga. Rabobank juga pernah kena denda gara-gara market abuse 2013. That was one of the reason saya pernah di-assign ke Rabobank untuk apply proses akibat dari settlement denda itu. Jadi yang soal itu loh benchmark apa LIBOR, Euribor di sana itu katanya apa sih namanya orang-orang tradernya tuh berusaha memanipulasi LIBOR yang dimasukkan oleh bagian submitternya gitu kan, supaya dia sendiri bisa menguntungkan jualannya dia gitu kan, tradingnya dia, which is probably not relevant di Indonesia karena JIBOR jarang dipakai ya buat derivatif gitu-gitu. Jadi, but as a settlement you have to apply everywhere, so it doesn't matter whether it's relevant or not. So you try not to get a fine, because once you get a fine, not only you pay the fine, but also you have to do the follow-up actions yang regulator nggak ngelihat whether this is relevant in your branch di certain country, mereka nggak relevan. Jadi fine itu hanya kecil. Jangan disangka fine itu cuma segitu dia keluar duitnya, enggak. Follow up-nya bisa lebih mahal. So that's data privacy Nah, data privacy nih jadi isu banget nih. Cuman gimana ya Mbak Eri, ini kayaknya kurang 10 menit lagi nih. Padahal saya baru mau mengulik tentang data privacy nih. Soalnya ini masalah banget di dunia perbankan, termasuk juga buat kita ya. Kalau profesi aku masalah notaris nih, ini masalah besar nih sekarang nih. Juga terkait dengan transaksi-transaksi ya banyak hal ya yang akhirnya kita dianggap membocorkan data privacy. Data privacy itu di mana-mana dan nggak hanya di bank, dan kalau di perusahaan besar semakin mereka kalau di centralized kan, proses-proses ada yang decentralized. Jadi diperhatikan apakah data dari Amerika bisa dikirim ke sini. Apakah jadi ada data privacy, ada data protection. Kalau di Belanda definisinya beda. Data privacy itu ya personal ya, jadi kayak BSN apa namanya, NIK apa sih, nomor KTP. Nomor di sana KTP. namanya social security number gitu kan. Alamat rumah itu aja nggak boleh. Jadi kalau di Belanda tuh bos itu nggak boleh nanya kamu sakit apa. Oke. Nggak boleh, pokoknya saya calling sick ya, ik heb goed gitu kan. Sakit apa? Nggak boleh. Wah, padahal itu ya, padahal kan kita perhatian ya orang Indonesia ya. Iya, di sana nggak boleh. Kalau mau kasih tahu silahkan, tapi nggak boleh nanya, bos. Nanti kalau yang nanya itu adalah kalau misalnya kamu sakitnya kelamaan, kalau di Belanda ya 2 minggu, langsung kamu transfer ke kayak semacam apa namanya arbo dokter dokter untuk employer lah. Di situ dia harus ngasih tahu gitu kan. Tapi your boss cannot know. Mbak Eri, ini kurang 4 menit lagi mau selesai. Tapi ini ada satu pertanyaan, boleh nggak ya dijawab ya? Boleh. Jadi ini dari Jenika Alfioni, saya dari Fakultas Hukum Universitas Andalas dari Padang nih Mbak. Saya ingin bertanya, apakah kalau sebagai fresh graduate sebaiknya apply untuk perusahaan maupun magang? Karena ada pepatah mengatakan bahwa don't put your egg in one basket. Gimana? Jadi artinya don't put your eggs in one basket. Iya, jadi apakah apply untuk magang ataukah untuk ke perusahaan? Emang kerja gitu maksudnya Mbak? Mungkin. Gini, mau magang atau kerja itu kan dari sisi it's up to you. If you're apa namanya financially can afford magang, silakan. Tapi kalau bisa kerja, belajarnya sama aja sih kalau saya bilang ya. I have to be honest, magang sama enggak kerjanya sama, gitu kan. Cuman jangan stuck sama satu company memang kalau baru lulus. Jangan kelamaan lah di satu company. Coba beberapa. Saya dulu menyesal kelamaan. Okay, some people probably will scream and nggak suka nih dengar saya ngomong gini, but selama bisa, kenapa enggak? Kecuali itu company sendiri ya, silakan. Tapi kalau mau belajar beda, cobalah. Misalnya satu perusahaan juga bisa sih, cuma misalnya kamu kalau di bank itu, kalau bank gede kan pertama bisa mulai di legal, terus nanti pindah ke bisnis jadi orang komersialnya bisa juga. Jadi I'm not saying, maybe I should have said jangan company, tapi disiplin ya. Jadi
Kamu orang legal, tapi bukan berarti kamu harus stuck di legal counsel, legal department doang. Bisa juga pindah nanti, gitu. Iya. Oke, Kalau menarik masih banget. muda silakan coba Silakan explore. coba semuanya ya. Explore ya. Ini masih menarik banget yang masih banyak yang harus dikulik nih Mbak Eri, tapi karena kurang 3 menit, karena ini kelasnya kita tuh simultan, jadi mungkin boleh minta closing statement dan tips-tips yang bisa dibawa pulang nih, karena rupanya yang hadir hari ini nih ikut kelasnya Mbak Eri ini emang bener-bener dari Sabang, dari Sumatera, dari Kalimantan, dan juga ada dari daerah Jawa Timur. Makanya mungkin ada yang bisa di-share dari Mbak Eri supaya kita bisa mendapatkan pencerahan dan ingin seperti Mbak Eri begitu. Yang bisa di-share adalah explore dari mulai kuliah itu jangan cuman di rumah aja atau kuliah aja terus pulang gitu. Explore your network, explore your skill. Kalau ada itu explore your communication skill, your network skill. Network is very important. Dulu saya juga kuliah nggak banyak gaul ya, baik tanya deh. Makanya seperti ini ya, boost your career, advance your study, expand your network. Nah, itu penting ya Mbak ya. Penting. Dan bahasa Inggris itu sangat penting. Kalau mau go internasional, bahasa Inggris is the key. Sekarang zamannya adalah nambah 1 bahasa lagi. 2 bahasa jadinya. Ini mau ditutup malah ada lagi nih Mbak Eri dari Dimas FHUI 2019. Gimana caranya? Saya masih share screen nggak? Udah enggak. Okay. Mau ingin spesialis di bidang compliance, gimana nih Mbak step-stepnya? Compliance itu sebenarnya nggak ada. Jadi gini, mendingan kerja dulu, baru ambil sertifikasinya. Jadi kalau saya bilang ke orang-orang yang baru gabung, departemen di mana saya bekerja di bidang conflict of interest and market abuse itu adalah tempat yang paling pas. Karena di situ kamu harus tahu organisasi bank, kamu harus tahu berbagai macam produk, karena setiap produk bank itu ada konfliknya. Kamu harus tahu kalau di bidang capital market mereka cara bekerjanya gimana. So once you know that, and then you can easily you know a lot of people. Gitu. Jadi nggak usah mikirin kuliah compliance kayaknya nggak ada kuliahnya deh. Udah ada belum sih di kampus mata kuliah compliance? I don't think so. Bener nggak Mbak? Iya benar. Nggak ada kan? Tapi orang biasanya kuliah kerja dulu, nanti baru ngambil sertifikasi. Sebenarnya sertifikasi sendiri belum disyaratkan. Saya dulu ngambil sertifikasi di bidang anti money laundering dari Amerika. Sekarang saya juga udah ngambil beberapa pendidikan dari International Compliance Association dari London. Lagi mencoba juga fraud. Jadi it's just a learning by doing. Compliance itu belajarnya dari learning by doing. Gitu. Ya, oke. Terima kasih sekali. Ini sangat bermanfaat sampai nggak kerasa masih ada lagi yang mau tanya, Jadi intinya adalah untuk menjadi seorang sarjana hukum tentunya kita tidak cukup dengan satu ilmu yang dipelajari di Fakultas Hukum, tapi seperti motonya boost your career, advance your studies, expand your network yang paling penting in the legal field and beyond. Nah, Bu Eri ini termasuk and beyond. Makanya jadi tidak hanya tahu di sepanjang ilmu hukum, tapi tahu tentang banyak hal. Oke, sekali lagi terima kasih sudah bergabung dan semoga Mbak Erinya semakin sukses. Insya Allah kita bisa ngopi-ngopi di pinggir di mana di Amsterdam tuh di pinggir kanal. Jakarta lah, saya lagi di Jakarta. Di Jakarta. Oke, kalau terima kasih ya. Iya, kalau mau materi dari Mbak Eri ini harus isi itu dulu, harus isi form itu tadi, form absensi untuk bisa kita kirimkan materi dari Mbak Eri. Dan kalau sudah memenuhi absensi 3 baru bisa dapat e-sertifikat. Oke, terima kasih banyak Mbak Eri. Terima kasih semuanya. Kasih Irma, udah last minute jadi moderator ya. Iya, terima kasih. Bye, sukses, bye. Baik, terima kasih untuk Ibu Eri dan Ibu Irma atas partisipasinya. Saya mohon izin untuk mengakhiri kelas saat ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah ikut meramaikan acara ini. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Terima kasih semua. Terima kasih, bye.